Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat. Meskipun di masa pandemi ini kita hanya melakukan pembelajaran dari rumah, Ibu harapkan kalian bisa tetap semangat dalam belajar ya Anda semua. Nah, untuk pelajaran matematika wajib, sekarang kita masuk ke bab yang kedua, yaitu pertidaksamaan rasional dan irasional. Jadi, adapun kompetensi dasarnya pada bab ini yang pertama yaitu kompetensi dasar 3.2 menjelaskan dan menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional dan irasional. Lalu KD 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Nah, jadi pada bab ini ada 3 materi pokok yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu pertidaksamaan kuadrat satu variabel, yang kedua yaitu pertidaksamaan rasional, yang ketiga pertidaksamaan irasional. Nah, jadi pada bab ini selalu ada kata pertidaksamaan ya. Nah, masih ingat kan yang bagaimana tanda pertidaksamaan? Ada yang lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Nah, jadi pada bab ini kita akan membahas tentang yang seperti itu ya. Oke, kita ke materi yang pertama, yaitu pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Nah, jadi bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat satu variabel yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c lebih dari 0, ax kuadrat tambah bx tambah c kurang dari 0, ax kuadrat tambah bx tambah c lebih dari atau sama dengan 0, dan ax kuadrat tambah bx tambah c kurang dari atau sama dengan 0 dengan a, b, dan c elemen bilangan real atau bilangan nyata ya. Bilangan real di sini tuh masuk positif, negatif, pecahan juga masuk ya. Semuanya bilangan real. Nah, jadi ini bentuk umumnya ya. Jadi ini tidak menutup kemungkinan nanti di soal itu variabelnya bukan x, jadi bisa saja y. Jadi misalnya bisa ay kuadrat tambah by tambah c lebih dari 0. Nah, jadi intinya ketika kita berbicara tentang kuadrat berarti pangkat tertingginya itu adalah berpangkat 2. Ya, dan hanya satu variabel. Jadi kalau di sini variabelnya x, bisa juga y, bisa p, bisa q, tergantung ya. Itu hanya masalah pemisalan saja ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan x kuadrat tambah 4x kurang 5 lebih dari 0 x elemen bilangan real. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan nilai x. Kira-kira nilai x berapa yang kalau diganti masuk ke pertidaksamaan ini nilainya lebih dari 0. Nah, misalnya kalau kita masukkan 1 ya. 1 kuadrat kan 1. 4 kali 1 4. Jadi 1 tambah 4 5. 5 kurang 5 0. Apakah 0 lebih dari 0? Tidak ya. 0 tidak lebih dari 0. Nah, jadi kalau kita masukkan nilai x varian 1 itu tidak memenuhi. Nah, jadi bagaimana caranya agar kita mengetahui nilai x yang mana saja yang memenuhi pertidaksamaan ini? Kalau dimasukkan atau disubstitusi masuk pertidaksamaan, itu dia bernilai benar. Nanti hasilnya harus lebih dari 0. Nah, jadi caranya itu adalah kita faktorkan dulu bentuk x kuadrat tambah 4x kurang 5 ini. Nah, pelajaran tentang pemfaktoran sudah pernah kalian pelajari waktu masih SMP kan? Nah, jadi memfaktorkan ya atau diubah bentuknya ini agar kita bisa mencari nilai x yang memenuhi. Nah, kalau misalnya kalian lupa, baiklah kita akan membahas di sini cara memfaktorkan bentuk kuadrat. Nah, jadi kalau misalnya mau memfaktorkan, yang pertama yang harus kalian cari yaitu cari 2 bilangan yang jika dikali hasilnya minus 5. Nah, ini ya minus 5. Sebenarnya itu minus 5 dikali 1 karena kan koefisien x kuadrat itu kan di sini sebenarnya ada 1 ya. Jadi 1 kali minus 5 hasilnya minus 5.
Nah, jadi kita harus mencari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya minus 5 dan jika dijumlah hasilnya positif 4. 4 ini langsung diambil dari yang koefisien X atau yang di tengah. Jadi, cari dua bilangan yang dikali hasilnya min 5, dijumlah hasilnya 4. Jadi bentuknya seperti ini. Bilangan berapakah yang memenuhi di sini? Kalau dikali minus 5, kalau dijumlah hasilnya positif 4. Harus sama ya. Bilangan berapa? Nah, jadi dua bilangan yang kalau dikalikan minus 5 dan kalau dijumlah hasilnya 4 itu yang memenuhi adalah minus 1 dan 5 ya, karena minus 1 dikali 5 itu minus 5. Kalau dijumlah hasilnya minus 1 tambah 5 itu hasilnya 4 ya. Jadi misalnya bagaimana Bu kalau misalnya dua bilangan yang dikalikan yang dijumlah hasilnya 4, kan bisa juga 2 tambah 2. Oke, memang benar 2 tambah 2 hasilnya 4, tetapi kalau dikali 2 kali 2 hasilnya kan 4 juga, dan tapi kan di sini syaratnya kalau dikalikan harus hasilnya minus 5. Jadi ini harus memenuhi kedua ini ya. Jadi minus 1 kali 5 minus 1 tambah 5 harus memenuhi. Nah, kalau sudah dapat dua bilangan ini, minus 1 dan 5, langsung saja kita ubah bentuk pertidaksamaannya. Ini kan minus 1, berarti kita ubah bentuknya menjadi X kurang 1. Nah, ini sesuai dengan ini, karena di sini minus 1, berarti di sini X kurang 1. Nah, karena di sini positif 5, berarti X tambah 5. Jadi diubah bentuknya, X kuadrat tambah 4X kurang 5 itu X menjadi X kurang 1 kali X tambah 5. Nah, dari mana ini? Dari dua bilangan yang kita dapatkan ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita cari pembuat nolnya. X kurang 1 disama dengan 0, jadi X-nya sama dengan 1. Langsung saja diambil kebalikannya ya, karena di sini minus berarti jadinya kalau keluar hasilnya positif. Kalau di sini tadi X tambah 5 itu positif 5, berarti jadi X minus 5. Nah, kalau sudah dapatkan dua nilai X seperti ini, kita masukkan ke garis bilangan. Ini sama dengan materi sebelumnya ya, di bab pertama. Nah, karena di sini ada dua nilai X, yaitu minus 5 dan 1, kita masukkan di garis bilangan. Tentunya minus 5 di sebelah kiri ya, karena dia lebih kecil, lalu 1 di sebelah kanan. Nah, selanjutnya kita mau menentukan nilai di 3 ruas ini. Nah, caranya kita substitusi masuk, kita coba-coba nilainya, kita ambillah titik uji 0. 0 kan berada di ruas tengah ini ya, tengah. Nah, yang kita masukkan di sini, di bentuk yang sebelum dicari nilai X-nya. Sebelum keluar nilai X, kita ganti X-nya dengan 0. Jadi, ini diganti 0 kurang 1 dikali 0 tambah 5. Nah, 0 kurang 1 itu min 1, 0 tambah 5 itu positif 5, minus 1 dikali 5 itu minus 5. Jadi, sebenarnya yang ingin dicari di sini hanya dia negatif atau positif saja ya. Tidak terlalu penting mengenai minus berapa atau positif berapa. Kita hanya ingin mencari apakah dia negatif atau positif. Nah, tadi kan sudah disubstitusi untuk X sama dengan 0 dapatnya minus 5. Minus berarti yang di tengah ini dia negatif, otomatis di sebelah kanan positif, di sebelah kiri juga positif. Nah, untuk menentukan daerah mana yang menjadi penyelesaian, kita lihat kembali ke soalnya. Di sini kan tanda pertidaksamaannya itu adalah lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 artinya dia positif ya. Kalau lebih dari 0 artinya dia positif, berarti daerah positif yang menjadi penyelesaian ya, daerah yang positif yang diakhir di sini. Jadi nilai X yang memenuhi pertidaksamaan kuadrat tambah 4X kurang 5 lebih dari 0 adalah X kurang dari minus 5 atau X lebih dari 1. Kan daerah penyelesaiannya tadi ini kan yang sebelah kiri, berarti di sebelah kirinya minus 5, otomatis kalau sebelah kiri artinya dia kurang dari, jadi penyelesaiannya X kurang dari minus 5.
Nah, untuk yang sebelah kanan ini kan di sebelah kanannya 1. Kalau di sebelah kanan itu pada garis bilangan otomatis dia lebih dari ya, lebih besar atau lebih dari. Jadi, X lebih dari 1. Oke, bisa dipahami anak-anak semua? Jadi, langkah pertama yang harus dilakukan ketika mendapatkan hal seperti ini, kalian harus faktorkan dulu. Setelah difaktorkan, mencari nilai X, lalu diuji daerahnya, lalu ditentukan himpunan atau nilai X yang umum. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua, tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 2x kuadrat tambah X kurang 3 kurang dari atau sama dengan 0 dengan X elemen bilangan real. Nah, sama dengan yang contoh soal yang pertama tadi, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan memfaktorkan bentuk 2x kuadrat tambah X kurang 3 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, di sini agak beda ya, karena koefisien X kuadratnya ini bukan 1. Kalau tadi yang di contoh soal yang pertama, koefisien X kuadratnya itu 1. Tadi kan cuma X kuadrat ya, jadi koefisiennya itu 1. Kalau ini 2X kuadrat, jadi koefisien X kuadratnya itu adalah 2. Nah, jadi ketika kita ingin mencari dua bilangan, jadi kita harus mencari dua bilangan yang jika dikali hasilnya minus 6. Kenapa minus 6? Karena 2 kali min 3. Yang di depan dikali dengan yang di belakang. Jangan 2 kali 3 ya. 3 ini ada di depannya minus. Jadi dia itu 2 dikali minus 3. Jadi kita harus mencari bilangan yang dikali hasilnya minus 6. Kalau di jumlah hasilnya yang di tengah. Ini tidak tetap sama ya. Yang di tengah untuk hasil penjumlahan. Koefisiennya yang di tengah ini kan adalah 1 ya, 1x. Ini artinya 1x. Jadi harus mencari dua bilangan yang kalau dijumlah hasilnya positif 1. Nah, cari dua bilangan yang kalau dikali hasilnya minus 6, kalau dijumlah hasilnya positif 1. Nah, ayo coba cari bilangan yang dikali hasilnya minus 6, dijumlah hasilnya positif 1. Kalau 1 kali 6, nah 1 kali 6 itu 6, bukan minus 6 ya. Nah, kalau misalnya 1 kali minus 6, nah 1 kali minus 6 hasilnya minus 6. Tapi apakah kalau dijumlah hasilnya 1 ditambah minus 6? Bukan ya, karena 1 tambah minus 6 itu adalah minus 5. Nah, kita cari bilangan lain yang kalau dikali hasilnya minus 6. Kalau dijumlah hasilnya 1. Nah, kita dapatkan minus 2 dikali 3. Minus 2 dikali 3 itu adalah minus 6. Kalau dijumlah hasilnya positif 1. Karena minus 2 ditambah 3 itu adalah positif 1. Nah, jadi kita dapatkan dua bilangan yaitu minus 2 dan 3. Nah, lalu untuk apa kedua bilangan ini? Ini agak beda dengan cara yang pertama. Kalau yang pertama tadi, kalau contoh soal yang pertama karena koefisien X kuadratnya 1, bisa langsung kita tulis X kurang 2 kali X tambah 3. Ya, kalau misalnya koefisien X kuadratnya 1. Tapi karena ini koefisien X kuadratnya bukan 1, nah di sini 2, berarti ini bentuk pertidaksamaan ini diubah bentuknya. Kita ganti X yang di tengah menjadi ini minus 2 dan 3. Untuk yang di depan dengan yang di belakang tetap. Jadi bentuknya seperti ini. 2x kuadrat ini tetap turun 2x kuadrat. Lalu ini x yang di tengah kita ubah bentuknya menjadi ini min 2x tambah 3x. Dari sini kita dapatkan ya, dari dua bilangan yang kita dapat tadi. Jadi min 2x tambah 3x. Min 2x tambah 3x kan itu adalah tetap sama ya, positif x. Jadi kita hanya mengubah bentuk tapi tidak mengubah nilai. Kita hanya mengubah bentuknya saja. Min 2x tambah 3x. Yang di sebelah kanan ini minus 3 turun, tetap turun. Lalu kurang dari atau sama dengan 0. Jadi yang berubah hanya yang di tengah. Perubahannya kita ambil dari dua bilangan yang kita dapatkan tadi. Nah, selanjutnya kalau sudah bentuknya seperti ini, kita bagi dua ini. Bagi dua ini sukunya. Yang pertama yang kita perhatikan 2x kuadrat kurang 2x. Jadi apa yang bisa keluar di sini? Kita faktorkan 2x kuadrat kurang 2x. Nah, jadi
kita faktorkan 2x kuadrat kurang 2x yang bisa keluar itu adalah 2x. Ya, sama-sama 2x kuadrat kurang 2x sama-sama memiliki 2x. Jadi 2x kuadrat bagi 2x itu x. Min 2x dibagi 2x itu min 1. Nah, coba kita kali, untuk menguji kebenarannya kita kali 2x kali x hasilnya 2x kuadrat. 2x kali min 1 hasilnya min 2x. Nah, lalu sekarang kita faktorkan 3x kurang 3. Nah, jadi yang keluar itu adalah 3, bukan 3x ya, karena kan ini 3 tidak punya x di sini. Yang mereka sama-sama miliki adalah 3. Jadi yang keluar 3x bagi 3 itu x, min 3 bagi 3 itu minus 1. Coba dikali ulang, 3 dikali x 3x, 3 kali min 1 hasilnya min 3. Nah, kita bentuknya itu menjadi benar kalau yang di dalam kurung itu sama. Di sini kan x kurang 1, di sini juga x kurang 1. Kalau beda berarti ada yang salah dari pengerjaan kita. Nah, kalau sudah seperti ini, ini kan yang di luar kurung itu ada 2x dan positif 3. Itu disatukan, hasilnya 2x tambah 3. Lalu yang di dalam kurung ditulis satu kali, jadi x kurang 1. Ya, 2x tambah 3 dikali x kurang 1. Oh, ini tandanya di sini kurang dari atau sama dengan 0 ya. Kurang dari atau sama dengan 0. Nah, lalu kalau sudah seperti ini kita cari nilai x yang memenuhi. Jadi x sama dengan, ini kan positif 3, jadi minus 3 per 2. Ini minus 3 per 2, lalu x kurang 1, hasilnya x sama dengan 1 ya, karena ini negatif jadi keluar jadi positif. Kalau sudah seperti ini kita gambarkan di garis bilangan, jadi titiknya adalah minus 3 per 2 dan 1. Minus 3 per 2 di sebelah kiri karena dia lebih kecil, lalu 1 di sebelah kanan. Nah, bulatannya di sini bulatan penuh karena di soalnya itu kurang dari atau sama dengan. Nah, berbeda tadi dengan contoh soal yang pertama ya, yang bulatan kosong. Karena tidak ada tanda sama dengan. Tadi di contoh soal pertama itu cuman lebih dari. Jadi tidak pakai bulatan kosong. Kalau ini kita pakai bulatan penuh. Nah, untuk mengetahui lagi daerahnya positif atau negatif dari setiap interval di sini, jadi kita uji masuk di sini ya, dari yang sebelum dicari nilai x-nya. Jadi kita masukkan saja 0, karena itu memudahkan. Jadi 2 kali 0 tambah 3, lalu dikali 0 kurang 1. Jadi 2 kali 0, 0, 0 tambah 3, 3, 0 kurang 1 itu minus 1. 3 kali min 1 hasilnya minus 3. Nah, berarti kan tadi 0 berada di sini ya, di tengah. Karena di sini negatif, kita dapatkan negatif, berarti yang di tengah itu bernilai negatif, otomatis di sebelah kanan itu positif, di sebelah kiri juga positif. Karena selang-seling ya. Nah, sekarang karena di sini kurang dari atau sama dengan 0, kalau kurang dari atau sama dengan 0 berarti dia negatif ya, karena kurang dari atau sama dengan 0. Nah, berarti di sini yang menjadi himpunan penyelesaian adalah bagian tengah ya, yang di tengah ini yang negatif karena kurang dari atau sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini kita tuliskan, jadi nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 2x kuadrat tambah x kurang 3 kurang dari atau sama dengan 0 adalah ini ya, yang di tengah. Karena di tengah berarti kita bisa langsung menuliskan satu kali intervalnya menjadi minus 3 per 2 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 1. Ya, bagaimana? Bisa dipahami anak-anakku semua? Jadi mungkin masih banyak yang belum lancar dalam memfaktorkan meski sebenarnya sudah dipelajari waktu SMP. Jadi ada perbedaan memfaktorkan ya ketika koefisien x kuadratnya itu 1 atau bukan 1. Nah, kalau misalnya koefisien x kuadratnya 1, nah itu lebih mudah diselesaikan karena langsung saja diubah bentuknya ya, langsung difaktorkan sesuai dengan dua bilangan yang kalian dapatkan. Tapi kalau misalnya koefisien x kuadratnya bukan 1, ada beberapa langkah dulu yang harus kalian kerjakan. Nah, bagaimana Nanda semua bisa dipahami materi hari ini? Nah, jadi ini adalah pertidaksamaan kuadrat satu variabel.
Jadi caranya yang pertama memfaktorkan, kuadrat bentuk pertidaksamaan kuadratnya, lalu cari intervalnya positif atau negatif, lalu tentukan penyelesaiannya. Oke, sekian materi untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.